Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nih. Salam silaturahmi dari kami Padepokan Jejer Jati. Spesial malam ini, bukan spesial, cuman di martabak doang yang spesial yang. Jadi kita live malam ini bertemakan ngobrol santai di Saung Ngopi Jejer Jati nih sahabat. Dikarenakan lokasi yang saat ini mau kita tuju itu tidak tidak mendukung ya, karena suasana atau lingkungannya ya becek lah gitu kata orang kita itu becek. Jadi kita up buat next di hari berikutnya, dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tim gitu kan, dan fans juga gitu, bertukar pikiran, bertukar wawasan lah tentang dunia misteri atau sekitar misteri ataupun Padepokan Jejer Jati. Barangkali ada yang mau tahu apa sih Jejer Jati dan bagaimana sih, dah mari kita ngobrol nih, khusus buat para fans. Malam ini kita ngobrol ya. Di sini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh tim, ada Kang Ajis dan Kang Beben, juga Kang Sabar. Mana Kang Sabar yang mana? Oh itu. Kita ngobrol malam ini. Siap. Kang Beben mana Kang Beben? Beben. Ya, siap. Salam dulu dong, sapa dulu. Salam misteri. Oke. Jadi mungkin malam ini kita tidak beberapa hari ini kita tidak tidak live sih ya. Kenapa tidak ngadakan live? Karena kan udah banyak nih fan yang nunggu live daripada channel kita. Iya. Oke, sebelumnya saya mewakili daripada tim misteri daripada Jejer Jati mengucapkan banyak-banyak minta maaf ya, mengucapkan mohon maaf kepada beberapa orang ya yang menunjukkan lokasi untuk diungkap suatu misteri atau mitosnya ya. Yang ada beberapa faktor sih Kang Beben. Jadi ya, begitu sahabat, ada beberapa faktor yang membuat kita enggak datang ke tempat itu gitu kan, bukannya kita nggak mau gitu ya. Kita nggak, bukannya nggak mau, tapi ada beberapa faktor. Yang pertama ya tadi itu Kang Beben, kita juga punya dunia kerjaan. Ya. Jadi kayak gitu sahabat, kita juga punya dunia kerjaan, dan faktor cuaca juga itu kan lagi musim hujan gitu kan. Itu sahabat, jadi bukan berarti kita nggak mau, bukan kita ada apa gitu kan. Cuman memang ada beberapa faktor. Yang pertama kesibukan daripada tim itu sendiri di rutinitas pekerjaan nih sahabat ya. Di balik layar gitu. Di balik layar di kita itu sering melakukan explore misteri-misteri, ternyata kita juga punya rutinitas di luar itu sahabat. Ini ada sahabat kita nih, Rama Ramanto. Gimana, ngopinya diseruput katanya. Ya, coba dia kasih dulu kopinya diseruput dulu. Kopinya diseruput dulu. Iya. Juga di sini salam buat semuanya. Semoga sukses selalu. Amin. Salam silaturahmi nih buat Rama Ramanto ya. Dari mana Kang Ramanto? Ramanto ini dari Jemaras ya, dari Jemaras. Iya. Salam silaturahmi nih buat Jemaras. Alhamdulillah kita juga udah 2 kali ya nge-vlog di Jemaras, di jalan tol apa namanya? Simangun sama Kencangan. Kita juga alhamdulillah sudah bersilaturahmi ya di wilayah Kajengan dan jembatan Simangun, dan alhamdulillah di sana antusias daripada masyarakatnya, subhanallah. Keren nih. Salam nih buat warga Jemaras dari kita. Ini ada lagi nih yang bertanya untuk Kang Ajis katanya. Itu dunia sekitar misteri katanya, kalau lagi mengungkap suatu misteri itu ya intinya saya pengen bisa dong mengungkap misteri, makanya seperti apa sih katanya mengungkap misteri itu, sampai kita mengetahui hal-hal yang masih yang dimisterikan katanya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam dan selamat kopi hitam. Ya, yang pertama-tama ini ada yang satu datang nih. Iklan. Oh, ada iklan ini. Oh, Kang Asep. Kopi ya? Oke, siap. Emang nggak siap.
Jadi ini nanti kita bicara ya, kita ke apa namanya berinteraksi langsung di acara live ini, namanya sekitar untuk Dewa Misteri. Barangkali ada yang mau bertanya semacam tadi katanya untuk mengungkap misteri di suatu tempat-tempat yang apa ya, yang masih misteri atau yang masih mitos itu seperti apa sih gitu kan. Apakah memang ada apa namanya keahlian-keahlian khusus atau misalkan ritual-ritual khusus atau ya gimana lah gitu kan yang selama ini dilakukan oleh tim daripada Jejer Jati ini. Ya, mohon maaf sahabat, tadi kepotong ada tamunya. Ya, yang pertama kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan diri kita masing-masing ya. Misteri itu ada nyatanya dan bukan diada-ada. Yang kedua, untuk menembus alam gaib atau sampai bisa mengetahui atau menemui tentang sejarah atau misteri-misteri di wilayah-wilayah yang kita datangi. Pertama, tepatnya ada kunci-kunci khusus atau tahap demi tahap kita dalam belajar untuk menembus alam gaib. Berarti intinya ada pelatihan-pelatihan khusus juga ya. Ada ya. Ada. Itu kalau misalkan mengungkap suatu apa ya pemakaman itu ya makam-makam yang belum jelas tentang asal usulnya, terus siapa sih yang dimakamkan di tempat tersebut, itu kita mengundang arwahnya, ruhnya atau gimana itu? Yang selama ini saya lakukan itu bukan mengambil arwahnya, Iya. tapi kita mengambil suatu Jin horin, sekitar, ya, jin sekitar atau horin daripada wilayah situ. sekitar situ. Gitu. Iya. Jadi kita interaksinya itu dengan goib di Goib sekitar itu gitu ya. Dan juga goib yang kita tarik itu bukan goib yang tidak tahu tentang sejarah tempat itu gitu kan. Jadi setiap kita melakukan ataupun mengungkap misteri itu ada yang dinamakan interaksi sahabat. Interaksi itu bertujuan kita mencari sosok-sosok yang memang mengetahui tentang sejarah maupun perjalanan daripada yang mau kita ungkap gitu kan. Baru setelah kita berinteraksi lalu kita diajak untuk bermediumisasi gitu kan, untuk menceritakan tentang perjalanan maupun sejarah wilayah itu sendiri seperti itu sahabat ya. Ya, jadi intinya untuk sobat semua nih, saya ada sedikit pengetahuan juga nih. Jadi yang kami lakukan selama ini, selama mengungkap suatu misteri, mitos di suatu tempat itu, apalagi misalkan mengungkap suatu makam-makam yang belum jelas dengan asal usulnya. Jadi di garis bawahi bahwa kami ini bukan memanggil ruh atau arwah yang dikubur tersebut ya. Jadi kita mencoba interaksi dengan goib sekitar ya, goib sekitar. Ya mungkin goib sekitar itu ya tidak ada lagi goib, yaitu bangsa jin gitu ya. Jadi di situ juga mungkin bangsa jin itu ada yang bisa diajak interaksi dan ada juga mungkin yang tidak bisa diajak interaksi ya. Makanya mungkin kalau yang sering mengikuti video-video kita, ada di situ beberapa perjalanan kita mengungkap misteri di apa ya. Jadi informasi dari jin yang satu dan yang satunya itu berbeda kan Jadi seperti apa ya? Mengecoh seperti itu. Iya. Di situ sahabat. Ada juga goib yang menutup ya, daripada ya, ada juga yang menutup, yaitu tujuannya tadi biasanya yang menutup itu pengikut ya. Bukan sosok jin sekitar tapi pengikut daripada sosok yang mau kita ungkap, yang berusaha bagaimana mungkin supaya si yang mau kita ungkap tidak terungkap. Ada selingan juga nih sebentar nih, ada yang dari Jakarta, Bang Toyib. Halo, Toyib Haryanto, sapa dulu, ngopi-ngopi katanya tuh. Assalamualaikum. Ngopi. Salam silaturahmi nih buat di Jakarta ya. Ada juga ini dari siapa? Safia Abdullah katanya, Pak harus slip dikebutin lagi biar tambah jam tayangnya katanya. Iya. Alhamdulillah nih buat Safila Abdullah. Ya, tadi kita sudah survei lokasi. Kebetulan lokasi yang mau kita survei itu tidak mendukung karena
cuaca habis hujan. Dan mungkin banyak juga yang masuk ke chat ke kami ya, ke channel Padepokan Jati ini untuk meminta dibuka misalkan dikupas ya. Cuman sampai sekarang kita belum datang nih ke tempat mereka ini kan. Jadi mungkin di sini juga harus ada dong basa-basi meminta maafnya kepada para yang masuk ke saya diwakilkan bukan saya pertama maksudnya, soalnya ada beberapa yang chat pribadi ke saya khususnya di wilayah Beber nih, mobil khusus buat orang-orang Beber di Ciawi ya, di daerah Ciawi itu Cidahu Cibingbin. Nah ya itu saya ada mewakili tim daripada Gusti Padepokan Jati mengucapkan mohon maaf, sampai saat ini kita belum sampai ke sana. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan ya, karena faktor cuaca nih buat Kang siapa itu saya lupa. Insya Allah kalau cuaca mendukung kita secepatnya merapat ke Beber. Insya Allah kita merapat ke Beber. Di Beber juga banyak, di Beber sama di Cibibin juga ya, mohon maaf gitu ya barangkali atas nggak bisa datang gitu ya ke tempat karena ya satu dengan kesibukan tim kita gitu kan, terusnya yang kedua cuaca itu gitu kan. Mohon maafnya gitu ya. Ada lagi nih yang hadir, Wayu Khadroh Al Muhajirina hadir katanya. Ini dari ini. Beliau emang biasanya hadir ya dalam live. Wayu hadir. Rama Ramanto, ayo lanjutkan, nanti sob ceker lagi, tinggal beberapa lagi. Iya, alhamdulillah. Mungkin atas bantuan semuanya nih ya, atas bantuan semuanya juga. Kang Toyib, waalaikumsalam, sampurasun. Kita lanjutkan nih bincang-bincang kita tentang sekitar misteri ini. Dalam mengungkap suatu misteri ini tadi ya, baru sampai dengan interaksi kita itu sebenarnya bukan ke arwah atau ruh, tetapi kita kepada goib sekitar gitu ya. Tujuan dari Jejer Jati membuat channel misteri ini apa nih? Siapa yang mau menerangkan? Yang menerangkan? Oh ya. Ayo, kembalikan dulu. Ya udah banyak fansnya. Jadi pertanyaan seperti apa? Kenapa? Tujuan ya. Apa sih tujuannya dari Padepokan Jejer Jati ini membuat suatu channel misteri yang mengungkap misteri mitos ini? Tujuannya apa gitu? Tujuannya kemana gitu? Tujuan daripada Padepokan Jejer Jati membuat tim pengungkap misteri. Di situ kita bukan untuk mencari sosok goib atau mencari yang lainnya, tapi perlu digarisbawahi tujuan daripada Padepokan Jejer Jati membuat tim untuk mengungkap misteri. Yang pertama itu supaya banyak nih yang diajarai seperti itu, yang di konon itu tempat keramat. Nah, sedangkan yang dikala kita bertanya siapa nih, nah dia tidak tahu. Nah maksudnya jangan sampai ada kesalahan dalam berdoa ya kan. Ya berdoa, kita juga kan berjarak itu berdoa ya, mendoakan. Jangan sampai kita salah mendoakan. Dan yang kedua itu untuk meyakinkan daripada masyarakat sekitar tentang kebenaran tempat itu sendiri, Kang Pipin. Nah sering kan kita nge-live di mana yang katanya angker gitu kan, yang contohnya di Beringin ya. Di Beringin itu kan di kota Beringin Cirebon. mana? Beringin yang ada di Jalan Kebun Blimbing. Oh, yang masuk kategori tempat terangker itu ya. Iya. Nah, di situ kan terkenal 5 tempat, salah satu ya dari salah satu tempat di wilayah kota Cirebon yang terkenal dengan keangkerannya. Karena emang udah di-up juga di media TV juga itu ya. Media TV dan sempat masuk ke beberapa TV nasional gitu. Abi. Jadi setelah kita masuk ke tempat itu dan mengungkap kebenarannya, ternyata tidak benar dan tidak dibenarkan bahwa tempat Beringin itu angker. Karena ternyata setelah kita melakukan interaksi dan berindomisasi di tempat itu, yang membuat angker itu bukan tempatnya, bukan makamnya, melainkan pohonnya gitu. Pohon dan karakter daripada orang yang datang berziarah ke tempat itu. Jadi keangkeran itu mungkin dari kondisi pohon juga ya. Kondisi pohon, terus pohon besar ya kan diidentikan nih untuk zaman sekarang itu, kalau pohon-pohon besar itu identiknya seram katanya ya. Iya itu. Itu waktu di Beringin itu sebenarnya gimana itu? Nah, di Beringin itu yang kita dapat ya, yang kita bersama tim dapat itu ternyata untuk lokasi makam itu sendiri bagus, Kang Bebennya. Sahabat, bagus.
karena di situ adalah makam salah satu buyut ya. Buyut ya. Buyut Atau sesepuh gitu ya, deh. sesepuh yang setalka ya. Iya. Setalka gitu sahabat. Setalka. Jadi setelah kita buka, ternyata keangkaran itu sendiri datang daripada oknum-oknum penjara yang mencoba untuk menjarah, bukan berziarah tapi menjarah. Menjarah. Salah satu pusaka atau agem-agem daripada Setalka itu sendiri, iya, sahabat. Ya. Terus itu ada juga nih katanya yang lebih menarik, tapi sebentar iklan dulu nih. Wahyu Hadro, siapa yang mau jawab nih? Ini katanya kata Wahyu Hadro itu, Hadro kapan mau di live di channel Padepokan Jejati nih? Gimana Kang Beben, kapan tanya nih? Iya, soalnya Al Muhajirin itu pimpinannya dari Bapak Endang itu sudah beberapa kali ya datang ke sini, katanya ingin sekali di live tentang hadrohnya gitu kan. Kapan nih katanya? Ya insya Allah secepatnya itu nanti kalau tim daripada Kang Wahyu sendiri jadwal untuk apa namanya Latihan. Ya latihannya nanti insya Allah kita bersama tim untuk menuju ke sana gitu, untuk kolab bareng gitu kan. Oke siap Kang Wahyu, insya Allah sudah diagendakan kita akan ya. Secepatnya kita akan live, akan mengadakan live untuk hadroh tersebut ya. Oke dilanjut lagi tadi sampai seputaran masalah tujuan daripada Padepokan Jejari Padepokan Jejer Jati mengadakan channel tim misteri ini. Nah itu kan tadi tentang masalah makam tuh. Ini kalau tentang mengupas tentang masalah mitos-mitos seperti yang waktu itu kita di Surapandan tuh, masalah mitos-mitos kuntilanak gitu kan. Itu kan emang dari warga juga ya. Warga katanya di warga itu ada kuntilanak gini-gini. Nah, tujuan daripada kita mengungkap misteri itu nanti kan kalau semakin diungkap warga itu akan semakin takut. Gimana tujuan itu? Siapa nih? Ya tadi lah kembali lagi ya kepada masyarakat lah. Tujuan kami bukan ingin menakut-nakuti masyarakat yang ada di sekitar, namun tujuan kami untuk lebih membenarkan atau meluruskan daripada mitos-mitos yang terjadi di suatu kampung tersebut ya. Karena selama mitos itu masih ada dan belum terbongkar, terluruskan, maka sampai kapanpun masyarakat itu akan terus terhalusinasi dan merasa ketakutan. Tapi ketika mudah-mudahannya ketika kita sudah datang ke tempat itu dan kita sudah membuka suatu mitosnya, mudah-mudahan mitos-mitos itu tersebut sudah tidak lagi untuk menampakkan diri kepada masyarakat sekitar ya. Karena mitos itu datangnya hanya dari manusia kepada manusia, katanya dan katanya. Namun Jejer Jati mencoba untuk membuktikan dan mengupas meluruskan tentang mitos tersebut. Oh iya, jadi intinya sih untuk lebih membenarkan lagi, dan adapun kalau misalkan begitu dikupas kebenaran tentang mitos itu ada, itu kita akan memberikan suatu pelajaran juga ya mungkin ya ke warga untuk hati-hati. Seperti yang waktu di di jembatan layang itu ya. Jembatan layang yang di emang itu benar juga, emang ada gangguan-gangguan gangguan sekitar ya. Nah, maksud kami untuk mengupas itu akhirnya kan menjadikan suatu kehati-hatian juga kepada pengendara yang lewat ya. Minimal berdoa dulu gitu kan ya. Nah, ini nih ada yang saya ada nih dari tim kru juga nih, dari Kang Asep dan Kang Sabar nih. Nah, ini nih. Ini Kang Sabar, Kang Asep biasanya apa nih bagiannya, krunya nih? Bosen nih kita bicara dengan mediator sama host aja nih. Kang Asep mungkin keperluan yang digunakan untuk tim kami itu apa aja setiap mau berangkat itu yang harus disiapkan? Ya paling prepare masalah alat seperti ya. Nah, terus ya paling jagaan inilah kan, takut ada yang ini, jangan sampai kena kecelakaan gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ada mediator terus over control ya, jadi dijaga gitu kan. Iya.
mungkin ada Kang Sabar. Iya. Dibantu sama Kang Sabar. Ya, mungkin Kang Sabar ini juga kan kadang-kadang di lokasi kalau di kuburan ya di kebun-kebun itu kan jauh dari warung tuh. Itu mungkin bagiannya Kang Sabar ya, bagian bawah apa itu? Air ya, air minum juga. Ini bagiannya nih sobat. Jadi kita ke lokasi itu yang jauh dari perumahan gitu kan, dari jauh dari warung. Jadi Kang Sabar ini yang peka ini. Jadi setiap mau berangkat beliau itu Sabar itu siap mempersiapkan air minumnya, air minum gitu kan. Kadang-kadang yang megang tas-tas para mediator itu yang nanti yang ngerawatin itu Kang Sabar. Jadi udah ada tugas daripada masing-masingnya. Oke, kembali lagi nih kepada sekitar misteri di sini ya. Karena emang ada juga masukan-masukan atau saran-saran yang sedikit membangun untuk kita semua, bahwa katanya untuk mediasi ya, untuk mediasi itu kalau bisa katanya dicoba dengan warga setempat atau dengan orang lain. Jadi jangan mediator dari kita gitu kan. Itu untuk apa? Katanya untuk lebih meyakinkan lagi para viewer kita. Itu kira-kira kalau dengan mediator orang lain selain tim kita bisa nggak gitu? Siapa nih? Oke, banyak sih. Bukan 1-2 orang yang mencoba ya, bukan mencoba tapi memberi masukan seperti itu. Jadi coba dong dari warga sekitar. Kita di sini tidak pernah membatasi siapapun yang mau menjadi mediator, mangga. Cuman di sini kita bermain dengan sosok ya goib, sosok yang halus. Nah di situ pun ada beberapa faktor untuk orang itu bisa menerima energi daripada dunia lain. Itu sahabat ya. Sedikit pengetahuan ya tentang dunia goib. Jadi untuk menjadi seorang mediator itu tidak semudah atau segampang yang kita lihat nih. Mungkin daripada sahabat Jejak Jati sering melihat kita kemasukan, kita berinteraksi dengan sangat mudah. Namun nggak semudah yang dilihat sahabat. Ada beberapa faktor itu yang saya tahu sih itu ada tiga unsur ya yang bisa sosok itu atau raga itu bisa dijadikan mediator ya sahabat. Yang pertama itu yang saya tahu itu orang yang benar-benar belum kesentuh oleh energi dunia halus. Yang kedua itu yang keduanya apa ya? Itu. Yang kedua itu faktor ini juga konsentrasi juga. Faktor konsentrasi. Golongan ya. Golongan itu belum ada golongan dari suatu amalan atau meditasi dia sendiri gitu. Nah yang ketiga itu ada unsur bawaan ya sahabat. Jadi ada unsur bawaan dari lahir yang dinamakan indigo dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu tadi orang yang memang belum tersentuh sama sekali. Yang ketiganya dengan ada ritual-ritual khusus gitu kan untuk bisa menerima aura atau energi goib itu sendiri. Jadi bukannya kita tidak mau untuk menjadikan warga itu sebagai mediator, kita tidak pernah menutup siapapun yang ingin menjadi mediator di tempat itu monggo. Cuman tadi untuk menjadi mediator itu nggak gampang gitu ya. Nanti kita yang berusaha untuk memasukkan tapi yang kita masukkan itu nggak connect. Nah itu yang bahaya sahabat. Yang sahabat seperti itu. Bahaya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Kembali lagi saya mungkin ada masukan sedikit ya. Untuk menjadi seorang mediator ya, jangankan untuk orang luar ya, kita juga sudah pernah mencoba beberapa kali daripada tim atau anggota kita dari yang lainnya. Sudah beberapa anggota kita yang mencoba ingin merasakan menjadi seorang mediator, namun itu gagal ya. Kenapa? Tadi kembali lagi kepada kepercayaan diri ya, kepercayaan diri seseorang tersebut. Yang kedua ikhlas hati dan pikirannya ketika kita ingin menjadi suatu mediator. Yang ketiga kita harus benar-benar extra full dengan berkonsentrasi ya. Jangan sampai kita mendengarkan atau obrolan-obrolan dari orang sekitar. Itu kita harus bisa menembus ke arah sana. Apalagi dengan diiringi dengan rasa takut ya. Bakal bisa masuk itu susah gitu. Dengan sendirinya dia nggak bakal bisa nerima gitu. Nah untuk kadang-kadang kan ada juga prediksi-prediksi orang-orang di sekitar kita ya, katanya kalau seseorang itu
seorang tubuh manusia itu kerasukan atau kemasukan jin gitu kan, atau kemasukan goib, itu kadang-kadang katanya dia akan lepas kontrol ya. Nah, sedangkan di sini di dalam tim Jejer Jati ini selama mengupas suatu misteri, begitu mediasi itu kan ada sosok tuh ya. Ada sosok yang masuk ke dalam mediator dan bisa diajak interaksi gitu kan. Nah, itu cara-cara apa ya? Cara mengendalikan diri daripada mediator tersebut gimana itu Kang Beben? Nah, dengan cara untuk mengendalikan diri kita ya punya ada kunci. Ya ada kuncinya tersendiri itu buat pemendengan kita sendiri gitu kan. Dan untuk buat bisa untuk interaksi atau komunikasi dengan orang-orang sekitar atau yang ingin tahu tentang sejarah itu, kita bukan kerasukan ya gitu ya. Jadi bukan kerasukan, jadi kita itu ngambil aura energinya gitu tuh. Jadi biar lebih enggak terlalu over atau enggak tetap terkontrol gitu tuh. Ya kan intinya kita interaksi tuh. Iya, interaksi dengan goib sekitar. Ya. Karena memang goib itu bangsa jin itu goib ya, tidak ada wujud, dan untuk berinteraksinya juga emang suara juga kan mungkin tidak akan terdengar oleh kita ya. Iya. Makanya mencari caranya itu yaitu dengan dimasukkan atau kita masukkan ke dalam tubuh mediator sehingga si jin itu bisa mengoceh, bisa mengungkapkan mengungkapkan apa yang ditanya ya melalui bahasa, melalui gerak tubuh daripada manusia si mediator itu mungkin ya gitu kan. Itu cara pengendaliannya. Kadang-kadang memang pengendaliannya itu mungkin kerasa capek atau gimana ya, karena emang kan begitu si goib yang dalam tubuh itu mungkin ingin mengatakan ngelantur atau misalkan pengen membawa tubuh si mediator itu kemana gitu kan, itu kan memang harus ada pengendalian juga mungkin ya. Itu gimana itu pengalaman di lapangan? Kembalikan lagi pengalaman daripada saya pribadi selama menjadi mediator daripada festival pengendalian itu, untuk cara pengendalian daripada makhluk gaib sekitar untuk bisa diajak berkomunikasi dengan masyarakat atau menceritakan tentang sejarah atau mitos, itu kita tidak ada tata cara ya. Mungkin di situ cara yang sangat sulit juga ya, karena kita memasukkan gaib dari gaib sekitar itu tidak 100% full dimasukkan ke dalam badan kita gitu. Kita memasukkan hanya 50%. Jadi 50% dalam pengendalian daripada makhluk gaib dan 50% ada pengendalian dari kita sendiri. Mungkin dari situ kita bisa mengontrolnya. Iya. Jadi masih bisa dikendalikan kita ya. Iya. Oke, jadi begitu sobat, pengetahuan juga nih untuk kita semua. Jadi pengalaman daripada mediator tim Padepokan Jejer Jati ini mengadakan interaksi dengan goib sekitar, yaitu bangsa goib jin itu jangan sampai kita lepas kontrol full 100% dikendalikan oleh jin tersebut ya gitu. Jadi kita kembali lagi kepada tujuan, kita masuk ke lokasi mengadakan interaksi dengan goib sekitar, yaitu hanya sebatas untuk menanyakan atau apa yang kita akan gali ya tentang misteri di sekitar tempat tersebut gitu kan. Oke, selama ini pengalaman yang paling yang paling mengesankan tentang dunia misteri itu apa ya? Jadi, ya pengalaman lucunya, pengalaman gitu iya. Kalau bagi saya sendiri ya, yang paling kaget atau takut itu di pemancingan gitu tuh, yang bekas pemancingan itu. Karena di saat itu tim kita masih ada di belakang, kameramen di belakang. Nah, kita kan menelusurin dulu tempat-tempat itu, dan kita begitu pertama masuk ke suatu ruangan itu WC sama dekat kamar, begitu kita mau masuk, nah dianya mau keluar gitu tuh. Jadi kita langsung bertabrakan dan dia kaget, kita kaget, saya langsung lari gitu aja. Itulah yang paling mengesankan itu dari sekian video-video yang kita ungkap gitu tuh. Di situ ya. Terus kayaknya ada pengalaman ini enggak selama? Pengalaman yang paling menakutkan mungkin ya waktu di Surapandan itu. Oh iya. yang dibawa tuh Buja itu ya, yang mau masuk ke dalam jurang itu ya. Itu saya pribadi juga memang sangat
apa yang mengerikan ya begitu lihat videonya, kok sampai seperti itu. Nggak tahu di bawah ada cunggak, carang apa kan. Cuman ya wallahu alam lah, Allah masih melindungi. Nah, itu gunanya kita mau ada apa namanya, ada kru di sini. Tadi Kak Asep katanya menjaga. Dalam arti menjaga itu ya tadi, begitu mediator itu lepas kontrol atau misalkan benar-benar goib itu sangat kuat dan membawa tubuh dari mediator itu mau membawa ke tempatnya, ya tempat goib kan itu ada di jurang-jurang, ya ada di lembah, ada di pohon itu kan. Nah, itu nanti dijaga. Maksudnya jangan sampai si mediator itu terluka, jatuh atau kena tunggak atau kena beling atau kena apalah semacamnya, jadi sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, selama ini apa namanya, nah gini lagi, ada lagi nih, biasanya nggak bermain goib pun, nggak bermain dengan jin pun, jin itu kan suka mengganggu tuh, ya datang yang ngejar-ngejar orang. Ini kan udah live ya, udah mediasi sampai aksi sampai melawan, kadang-kadang melawan ya, melawan daripada goib yang sangar atau di lokasi tersebut. Itu nanti sampai ke rumah itu ada pengalaman itu enggak? Dia ngejar-ngejar ke rumah enggak gitu maksudnya? Kamu sendiri gimana? Sering ya, sering sahabat. Kalau untuk hal seperti itu hampir setiap live kadang-kadang kita lupa untuk menutup pintu goib itu sendiri. Jadi dikala kita live itu kan kita membuka pintu goib ya, suatu pintu goib itu supaya kita bisa berinteraksi dengan sosok goib itu sendiri sahabat. Namun ya emang faktor karena kita kecapean, mungkin karena emang kasihkan kita bermain sampai lupa menutup pintu goib itu sendiri. Dan hampir setiap live kita datang ke rumah, pulang ke rumah itu pasti Kang Beben dihantuin atau diikutin gitu kan. Sering itu sahabat. Iya, berarti ya itu, jadi tidak ada kemungkinan ya setiap kita mengadakan live atau mengupas suatu misteri-misteri yang tempat-tempat angker itu bukan berarti kami tidak dihantui atau bukan berarti kami tidak dihantui oleh goib tersebut. Mungkin ya waktu di tempat kita banyak kawan ya, banyak kawan sehingga rasa ketakutan itu bisa diatasi. Tapi kalau lagi sendiri kan tidur sendiri atau misalkan lagi ke belakang sendiri, ya pasti namanya manusia kan tidak luput dengan rasa takut gitu kan. Apa ya, pasti sekitar misteri lagi nih, soalnya banyak nih kawan-kawan yang ingin tahu, sahabat-sahabat kita yang ingin tahu juga tentang sekitaran dunia misteri ini. Dunia misteri ini kan identik dengan bangsa-bangsa goib ya, bangsa-bangsa goib itu kan. Nah, sebenarnya bangsa-bangsa goib itu ya tadi semacam penampakan itu kan, wujud-wujud genderuwo, pocong atau segala macam itu sering terlihat nggak waktu di lapangan tersebut? Nah, kalau bagi saya sendiri itu ya sering banget gitu, apalagi kita tim penyelusur gitu kan, pengungkap misteri, ya pasti sering itu melihat sesosok makhluk-makhluk astral sekitar situ gitu kan. Cuman untuk diceritakan kepada masyarakat yang awam ataupun yang tidak berada di posisi dunia spiritual atau dunia kegoiban, itu sulit untuk menceritakan. Makanya kenapa dikala kita live kita tidak pernah menceritakan, oh di sini ada genderuwo, ini ada kuntilanak, itu kita tidak pernah mengucapkan karena kita sadar diri ya. Soalnya yang nonton kita itu bukan orang yang suka tentang kegoiban semua gitu, makanya kita memendam itu semua dan cukup kita yang tahu, kita dan tim yang tahu. Dan kita cuma membuktikannya melalui mediator itu. Kita membuktikan dengan mediasi. Kan lebih diutamakannya itu interaksinya ya, ceritanya atau cerita atau beritanya yang lebih kita diangkat itu adalah cerita daripada hasil dari interaksi itu. Jadi kita bukan mencari sosok penampakannya gitu kan. Jadi tidak ada jadwal khusus atau misalkan momen-momen khusus untuk mencari suatu penampakan. Karena emang di sini juga kebanyakan kan banyaknya karena emang channelnya itu pengen cepet booming gitu ya, cepat enak, akhirnya membuat suatu penampakan dari aplikasi tuh. Iya, ada penampakan pocong lah, ini itu dibuat-buat. Kami enggak. Kami tidak mencari sosok-sosok penampakan, cuman kami lebih diutamakan itu adalah interaksinya. Tujuannya hanya untuk mencari cerita di lokasi yang akan dikupas tersebut gitu kan. Oke, ini live ya, tentang live atau kita bikin konten itu kadang-kadang kan kita masuk ke ke kampung-kampung ya, ke warga gitu kan. Nah itu ada kan udah mengganggu, otomatis mengganggu warga sekitar ya.
itu ada izin, harus izin tak gimana ya? Harus langkah-langkahnya. Ya kalau untuk selama ini yang kita lakukan dan sampai bisa datang ke suatu wilayah gitu kan, alhamdulillah kita tidak mencari di sini, kita diundang ya, diundang daripada masyarakat setempat sendiri, setempat wilayah itu sendiri. Dan alhamdulillah setiap kita mau datang ke tempat itu syaratnya satu, yang penting ada izin daripada apa-apa penduduk setempat, iya, dari aparat setempat. Ya. Nah kalau udah ada ACC daripada aparat setempat, kita oke datang gitu kan. Jadi kita datang ke suatu wilayah bukan kita yang mendatangi atau kita yang mencari, tapi daripada salah satu ataupun dari perwakilan warga itu sendiri datang ke kita, sahabat. Jadi datang ke sini. Jadi tempat itu udah dikondisikan oleh orang itu sendiri. Iya, untuk pengurus dan warganya itu udah dikondisikan oleh orang yang meminta kepada kita mungkin ya. Yang sudah diizini oleh aparat setempat, minimal RT dan RW. Ini kan ada ini nih, channel misteri ini mengupas misteri, mengupas mitos gitu kan. Katanya ada penetalisiraan. Ya, di situ juga kan ada katanya ada video-video, beberapa video yang membuat konten tentang penyembuhan orang-orang kena santet atau sakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu juga termasuk ya kita lakukan atau gimana? Kalau untuk bicara ke situ, tim kita itu bukan hanya di mengungkap mitos atau misteri, cuman berhubung kita punya channel misteri, jadi yang kita up itu seputar misteri. Di luar itu kita pun ada gitu kan, kayak seni adat dan budaya, kita pun melestarikan. Kita pun melestarikan tentang adat, seni dan budaya. Oh, ada ya? Ada. Cuman yang kita up di channel misteri ini hanya seputar misteri dari mitos-mitos itu, sahabat. Padahal kegiatan-kegiatan daripada Jati ini bukan hanya misteri bukan ya. hanya misteri doang, bukan hanya mitos, mengungkap mitos doang, namun ada beberapa yang lainnya gitu kan. Ada cuman yang di channel ini khusus untuk mitos dan misteri gitu kan. Ada banyak ya di adat, seni dan budaya. Kita juga tidak menghilangkan pepakum daripada Padepokan Jejer Jati. Pepakum dari Padepokan Jejer Jati kan salah satunya melestarikan adat, seni dan budaya gitu kan. Cuman nggak kita up di channel misteri. Oh itu jadi sobat, jadi sebenarnya kan ada sebagian dari video pentasan gitu, terus video-video tentang ruqyah, tentang tawasul, itu bagian-bagian lain daripada kegiatan di Jejer Jati. Kalau channel ini itu ya emang tadinya dikhususkan untuk channel pengungkap misteri gitu dan mitos seperti itu gitu kan. Sebenarnya mungkin banyak juga sih sahabat-sahabat di sana yang ingin mengetahui tentang Jejer Jati itu sebenarnya sih apa namanya di mana sih gitu kan, apa emang di Cirebon apa emang gimana gitu. Ya sedikit tolong ceritakan tentang masalah Padepokan Jejer Jati. Siapa nih? Ya, Padepokan Jejer Jati asal ya sejarah daripada Padepokan Jejer Jati terbentuk atau terciptanya Padepokan Jejer Jati awalnya ada di daerah Subang. Subang ya. Iya, ada di daerah Subang. Berjalannya waktu guru kami atau mursyid kami berlalang buana bertahun-tahun dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu beliau pulang lagi dan menetap di tanah Cirebon ini. Lalu guru kami mendidik dan menarik anggota-anggota yang berasal daripada jalanannya, lalu dari satu persatu anggota itu terketuk hatinya untuk berhijrah mengikuti langkah-langkah daripada guru kami ya. Ya dari situ terciptalah Padepokan Jejer Jati. Tidak cukup di Subang dan di Cirebon saja. Alhamdulillah selama anggota Padepokan Jejer Jati yang mengikuti langkah daripada guru kami yang sudah tercetak lah daripada ajaran-ajaran guru kami, beliau berangkat beraktivitas atau bekerja di luar kota. Di sana pula beliau meneruskan daripada langkah-langkah atau ajaran yang dididik daripada guru kami.
Ada yang di Kalimantan, Sampurasun, Ya, buat Kamex ya, Kalimantan Kamex saudara ya. kita. Ada yang di Sulawesi, Kang Sniper itu Facebooknya ya. iya. Assalamualaikum. Ada yang di Majalengka. Riau juga ada ya. Ada. Riau kita. Kalau iya. ngomongin Riau ini ada salah satu momen yang membuat saya trauma untuk terjun kembali ke dunia misteri. Apa itu? Oke sahabat, di sini sudah berapa lama ya? Mungkin tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa? 13-an lah. 2013 2014 kita silaturahmi yang ke Riau yang di Teluk apa itu namanya? Di daerah apa? Sawit-sawit gitu ya. Ya, di kebun sawit di tempat pendomplengan lah intinya kita juga silaturahmi ya. Di saudara Riau di sana yang mungkin ada saudara Riau Sampurasun, salam silaturahmi. Ada momen yang membuat saya trauma untuk terjun ke dunia misteri kembali, dunia goib itu sendiri Kang Wiben. Jadi sedikit cerita ya sahabat ya, kenapa saya berbicara trauma di sini. Karena di saat kita melakukan pengungkapan misteri ya, nah misteri nih. Jadi channel Misteri Jejer Jadi itu bukan baru-baru ini sahabat. Bukan baru-baru ini, tapi dari 2013, 2012 kita sudah membuat, cuman kita tidak up karena tidak up kayak kita tidak mau ya, tidak mau ya, takut dibilang ini itu dan lain sebagainya kan penilaian orang-orang berbeda. Nah momen yang bikin saya trauma di Riau itu saat kita melakukan penelusuran di pendomplengan emas kan waktu itu ya. Waktu itu kita melakukan pendomplengan emas. Nah kenapa sampai dicetak tim penjaga gitu kan? Jadi kita belum mengukur ke sana, belum punya pengalaman tentang agresifnya sosok goib itu sendiri. Jadi ada tim kita yang melakukan mediumisasi, tapi full Kang Wiben, full dengan semua itu gerakan apa itu dikuasai oleh sosok goib itu sendiri. Sampai kita nggak ada yang fokus dengan mediator, sampai akhirnya ya wallahu alam apa yang terjadi itu masuk ke dalam pendomplengan emas gitu. Dan alhamdulillah itu ada salah satu warga yang melek gitu kan, melihat kejadian itu menarik kaki daripada tim kita sendiri. Nah disitulah gitu kan titik trauma saya untuk terjun ke dunia goib itu sendiri datang dan muncul. Nah itu, dan alhamdulillah atas support dan dukungan daripada rekan-rekan semua di Padepokan Jejer Jati, saya antusias itu datang kembali gitu kembali ya. Aslinya udah trauma itu di Riau itu sendiri kan. Sampurasun Riau. Aduh, momen enggak terlupakan nih udah 4 tahun ini. Ternyata emang dari Jejer Jati sendiri dari Jejer Jati sendiri bukan sekarang ya. Bukan sekarang kita bermain dengan misteri, bermain dengan masalah hal goib. Tetapi emang dari awal pun emang kita sudah masuk ke dalam dunia itu. Mungkin baru-baru ini nih baru jalan selama kurang lebih 3 bulanan ya kami membuat channel ini yang tujuannya tadi sudah disebutkan, bukan diluruskan kembali nih, diluruskan lagi bahwa tujuan daripada channel misteri ini bukan bukan nyari jurik ya, bukan nyari jurik, bukan nyari penampakan gitu kan. Ada lagi katanya di Subang juga Jejer Jati punya tim misteri juga ya. Iya, ada ya, ada nama channelnya Sang Petualang Malam ya. SPM official ya. SPM official, like, comment, share dan subscribe. Itu sama masih lingkup daripada Padepokan Jejer Jati. Cuman mereka ingin mencoba berkarya dengan keahlian, dengan kelebihan mereka masing-masing. Semangat. Iya, mungkin dari SPM official itu dia mengungkap misteri khusus bagian wilayah Subang ya. Subang dan wilayah sekitarnya Subang. bisa kontak bisa hubungin aja ya. Kontaknya SPM official. Ya, channel YouTube-nya ya. Ya, barangkali untuk sahabat-sahabat yang di wilayah Subang sekitarnya barangkali ada yang mau mengupas suatu misteri apapun itu, silakan hubungin ke Padepokan Jejer Jati sekretariat di daerah Subang ya, di Langkap itu kan. Itu ada channel YouTube-nya Sang Petuang Malang SPM official, silakan diketik ya. Itu. Ya mungkin kami juga di sini Cirebon juga mungkin terinspirasi dari situ ya. Kami juga pernah berkolab bersama di Tanjakan Emen. Pernah di Tanjakan Emen yang begitu membooming ya, daerah Tanjakan Emen itu. Selanjutnya nih sedikit lagi ini tentang masalah enak bicara tentang misteri nih. Enak tentang bicara misteri. Itu Kang Beben sendiri kan punya anak kecil tuh. Itu nggak ada ngerasa takut nanti anaknya gimana gitu setelah pulang dari
tempat-tempat sangker gitu. Nah, maka dari itu Pak, bagi saya sendiri gitu ya, kalau dalam perjalanan atau mau masuk ke dalam rumah itu ada batasnya sendiri gitu buat penjagaan pribadi saya sendiri sama keluarga gitu kan. Jadi jangan sampai diri kitanya yang terjaga atau aman itu, tapi keluarga kitanya nggak terjaga gitu loh. Makanya jadi lebih mendasarnya ke keluarga dulu. Nah, jadi begitu sobat. Jadi sebelum kita bermain dengan hal-hal yang kegoiban, ya ada unsur-unsurnya dengan dunia goib. Dunia goib itu ya tadi ya lebih diidentikan dengan dunia bangsa jin. Jadi lebih diutamakan kita lebih bisa menjaga ya. Iya. Utamanya kita bisa menjaga diri sendiri, jangan sampai ya tetap penjaganya seperti apa? Ya bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mungkin, dan itu juga selain perlindungan diri sendiri, kita harus lebih memperlindungi juga anak dan istri di rumah ya. Sebelum meninggalkan rumah, kita harus menjaga dulu, berdoa dulu kepada Allah supaya yang ditinggalkan di rumah itu emang dijaga gitu kan. Ini ada sapaan dari Revan nih. Amin lagi lip ning umah tah. Evan, ya kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih sama tim di Saung Ngopi Jejer Jati. Main-main lah, kita ngopi-ngopi santai gitu kan. Iya. Kapan live lagi nih? Secepatnya. Insya Allah secepatnya kita live lagi. Lokasi sudah banyak ya, banyak yang datang ke sini. Cuman kita pusing tadi cuaca nih sahabat yang belum kondusif, ya mungkin emang karena sudah musimnya juga kan. Ini soalnya banyak yang minta tolong nih. Apakah mengungkap misteri Jejer Jati itu harus membayar bayar berapa katanya? Bayarnya sangat mahal. Sangat mahal. Enggak sahabat, bercanda ya. Untuk misalkan ada satu wilayah atau tempat yang memendam suatu mitos atau misteri, datang saja. Insya Allah dengan keikhlasan hati, dengan ridho juga daripada mursyid dan ridho Allah juga, kita datang dengan ikhlas tanpa dipungut biaya, yang tujuannya untuk membantu, karena itu salah satu garis besar kita ya, menolong orang yang minta pertolongan. Tapi bukan kita yang menolongnya, tapi semua itu atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala gitu sahabat. Gratis sahabat. Makanya jangan sungkan-sungkan gitu. Banyak Kang Beben. Jadi makanya jangan sungkan-sungkan kalau ada tempat yang ingin diungkap, hubungi saja. Banyak nih, sering saya pribadi juga mendapatkan respon-respon seperti itu yang datang ke chat pribadi saya gitu ya, setelah kita melakukan vlog ataupun live di salah satu tempat, datang kan di YouTube kita kan ada nomor admin tuh. Nah dia chat pribadi, katanya kalau mau masuk ke Padepokan Jejer Jati administrasinya berapa. Di situ yang perlu kita jelaskan bahwa masuk ke Padepokan Jejer Jati real ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tujuannya tadi kita bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar. Kita bareng silaturahmi juga ya. Iya. Insya Allah tidak ada administrasi apapun. Adapun kita baju, kaos dan lainnya itu kebijakan daripada perorangannya, tidak diharuskan. Oke, selanjutnya harapan daripada tim misteri Padepokan Jejer Jati Jejer Jati ini kedepannya gimana, Kang Is? Harapan untuk kedepannya Harapan untuk kedepannya ya mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang mensupport dan mendukung daripada channel Padepokan Jejer Jati, supaya kita tetap semangat dalam berkarya. Mohon maaf juga dari saya pribadi dan daripada tim Padepokan Jejer Jati apabila selama kita live dari tempat ke tempat lain ada salah-salah kata, ucapan dan tingkah laku daripada tim kita yang serono atau yang membuat tidak enak dipandang. Mohon maaf, kita semua hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Harapan Kang Beben kedepannya gimana untuk channel kita nih Pak? Channel kita ya kedepannya semoga sukses dan bisa bisa semakin tahu tentang sejarah yang di tempat gitu kan. Jadi biar ada hikmahnya atau faidahnya gitu lah gitu, dengan terungkapnya misteri-misteri itu tersendiri.
Kang Amin gimana harapan untuk kedepannya nih? Harapan ke depan untuk tim daripada Pusdim Jejer Jati itu semoga makin sukses dan makin bisa berkolaborasi dengan masyarakat dimanapun berada. Itu kan harapan yang paling penting itu tidak muluk-muluk Kang Beben. Semoga keluarga besar daripada Padepokan Jejer Jati itu sendiri diberikan kesehatan, kenikmatan dan keberkahan agar kita bisa senantiasa menjalin tali silaturahmi sampai kelak gitu kan, yang bisa diceritakan untuk anak cucu kita ke depan gitu ya, bahwa dulu kita pernah berkumpul bersilaturahmi di tempat yang dinamakan itu Padepokan Jejer Jati. Berkah selalu untuk keluarga besar Padepokan Jejer Jati dan fans daripada Padepokan Jejer Jati. Semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, kelancaran dalam rezekinya ya. Salam silaturahmi. Mungkin tim misteri Jejer Jati ini bukan hanya untuk satu tim misteri aja ya, tapi untuk harapannya Padepokan Jejer Jati ke depannya ya tadi ya, tambah mungkin lebih dikenal sama orang banyak. Terus yang dikenalnya apanya? Mungkin yang dikenal lebih kenalnya dari segi positifnya. Dan mohon maaf ya tadi mungkin ya, mohon maaf kepada sahabat-sahabat juga, kembali kepada tujuan semula bahwa tim misteri di sini bukan kita mau terjun langsung tentang masalah mencari sosok-sosok penampakan, tapi tujuan tadi mengungkap suatu sejarah, mengutuk mitos yang nantinya bisa menjadikan suatu pelajaran juga untuk generasi penerusnya ya, bahwa tempat ini tuh, kalau tempat angker tuh kita harus seperti apa, kalau jembatan lewat jembatan angker itu kita harus seperti apa, pakai motornya nggak boleh ngebut, harus berdoa dulu. Mungkin pelajarannya lebih ke arah sana gitu kan. Oke, untuk untuk selanjutnya di sini kok ada ini ada telur nih, telur asin. Ada telur asin. Ini emang Jejer Jati ada tim usaha juga ya, ada. Iya, lupa diperkenalkan. Alhamdulillah di Padepokan Jejer Jati juga mempunyai tim ya, namanya tim usaha Padepokan Jejer Jati. Di dalamnya ada anggota-anggota kita yang memang senang atau bergelut di dunia bisnis, sahabat. Dan alhamdulillah kita baru beberapa brand yang kita keluarkan, yaitu salah satunya telur asin Jejer Jati yang asli gitu kan, diolah dari masih daripada resep daripada nenek moyang gitu kan. Dan yang kedua itu pupuk kompos Jejer Jati. Alhamdulillah sudah banyak ya pemiliknya. Terima kasih nih buat sahabat-sahabat Jejer Jati yang senantiasa masih menggunakan pupuk kompos Jejer Jati dan masih senantiasa menikmati daripada telur asin Jejer Jatinya gitu kan. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk persahabat sebelum kita akhiri live ini ya? Kembali lagi kepada tentang misteri ya. Banyak masyarakat atau orang-orang tertentu yang chat pribadi kepada saya, yang setiap live mereka ingin mencoba untuk dibukakan suatu mata batinnya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan kami tidak mau untuk membuka mata batin orang tersebut ya, tetapi ada tahap-tahapan tertentu. Moga untuk yang merasa penasaran ingin melihat makhluk-makhluk astral dengan diri pribadinya, bisa datang langsung saja ya ke sekretariat Padepokan Jejer Jati untuk penggemblengan selanjutnya ya. Tidak karena untuk melihat makhluk tersebut tidak seinstan seperti Indomie ya. Yang instan hanya Indomie ya. Jadi ada proses-prosesnya mungkin ya. Ada proses tertentu ya. Silakan datang aja langsung ya. Ada yang mau disampaikan kemudian buat sahabat-sahabat kita di luar sana? Ya intinya goib itu bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita yakini. Dah simpel. Ya, amin. Oke, sehat selalu ya untuk sahabat Jejer Jati. Wabil khusus saya pribadi ingin menyapa para sejarawan ataupun pakar-pakar yang mengerti tentang sejarah di suatu wilayah. Mohon maaf apabila kita dan tim sedang live ataupun siaran langsung di suatu wilayah yang mengungkap sejarah yang kami punya. Soalnya mengungkap sejarah itu sensitif ya, sensitif gitu kan. Mohon bimbingan, mohon arahan para sejarawan dan pakar-pakar sejarah bila mana gitu kan di saat kita live ataupun sedang siaran langsung di suatu wilayah mengungkap sejarah ada kesalahan,
mohon diluruskan dan dibenarkan, dan saya pun mohon bimbingan ya, bimbingan untuk saya dan tim agar lebih mendalami dunia kesejarahan nih, kesejarahan gitu kan, dari misalkan ya sejarah lah, kita mau ke sejarah. Jadi tidak hanya dengan bermediumisasi atau berinteraksi dengan sosok beliau itu sendiri, Kang Beben. Konon kan sedikit ada yang saya tahu itu, ada yang bisa kita nilai itu bukan dari goibnya aja, tapi dari segi bangunan, arsitektur bangunan dan lainnya itu kita kan masih ya terang-terangan kita juga bukan orang sejarah gitu kan. Cuman kita senang dalam dunia sejarah. Makanya saya mohon bimbingan gitu kan, bila mana ada kesalahan, dan mohon maaf gitu kan kepada para sejarawan dan kepada pakar-pakar sejarah, mohon diluruskan dan mohon bimbingannya untuk kita dan tim agar lebih mendalami dunia sejarah gitu kan. Jadi itu sahabat. Ya mungkin live kita sudah hampir 1 jam nih. Wih, sudah sampai. Sebenarnya asik juga ya ngobrol-ngobrol seperti ini live gitu kan. Ya mungkin next ya kita akan mengadakan live ngobrol santai lagi di lain waktu, dan juga mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan live langsung ke lokasi ya. Ya sudah banyak agenda yang masuk tapi belum direalisasikan berhubung dengan cuaca yang belum mendukung ya. Nanti untuk malam ini mungkin kita akhiri saja live sekarang. Silakan sedikit ya. Untuk para fans Padepokan Jejer Jati yang mau gitu kan, yang mau ataupun berusaha untuk mengungkap misteri atau suatu mitos, bisa chat di nomor yang sudah tertera di akun YouTube Padepokan Jejer Jati ya. Bisa klik di situ, ditentang ya, ada nomor-nomor yang bisa dihubungin, bisa berinteraksi langsung dengan Kang Ajis, Kang Beben, dan saya sendiri Kang Amin. Dan kita juga perlu masukan dan saran ya. Bisa komen di kolom komentar ya untuk saran dan masukannya, karena kita juga bukan apa-apa tanpa kalian. Tanpa sahabat kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Oke, terima kasih, itu aja sahabat live kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, sikap maupun tingkah laku ya di live malam kali ini. Jangan lupa apa Kang Beben? Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa apa Kang Sabar? Like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe. Ajis. terima kasih yang sudah like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa share. Oke, terima kasih ya kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menonton video-video dari channel kami, dan yang telah mengikhlaskan subscribe-nya gitu kan. Insya Allah nanti next kita akan berbincang-bincang lagi dengan acara live langsung di sini. Oke, Insya Allah bermanfaat. Amin. Siapkan saja, Iya. siapkan pertanyaannya yang mau dipertanyakan. Tapi seputar misteri ya, insya Allah lah seputar misteri maupun seputar Padepokan Jejer Jati. Oke. Selagi kita bisa jawab, kita jawab. Iya. Salam silaturahmi untuk para sahabat yang sahabat Jejer Jati dimanapun kalian berada, berkah selalu, sehat selalu, dan sukses selalu buat para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.